Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 70201221004 dari kelas Kesmas B Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu gizi makro, yaitu lemak. Yang pertama, pengertian lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut pada larutan nonpolar seperti eter, alkohol, klorofrom, dan benzen. Selain itu, pengertian lemak adalah zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang menjadi peran penting dalam proses metabolisme lemak. Menurut Irianto tahun 2011, lemak merupakan molekul yang terjadi dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, seperti halnya karbohidrat. Lemak merupakan simpanan sumber zat gizi esensial. Komposisi asam lemak trigliserida, simpanan lemak yang bergantung pada susunan lemak. Selanjutnya, jenis-jenis lemak. Terdapat 4 jenis lemak. Yang pertama, lemak jenuh adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contohnya dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Yang kedua, ada lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh tunggal. Manfaat dari lemak tidak jenuh ini adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol atau LDL. Bahkan lemak tak jenuh tunggal mampu meningkatkan kadar HDL. Contoh dari lemak tak jenuh ganda adalah ikan dan seafood. Sedangkan lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak canola, peanut oil, unggas, dan alpukat. Yang ketiga ada lemak trans, dan yang terakhir ada lemak jenuh. Selanjutnya, fungsi lemak. Yang pertama, sebagai penghasil kalori tinggi, yaitu setiap gramnya menghasilkan energi 9,3 kalori. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai pembawa zat makanan yang esensial. Yang ketiga, pembuat hormon dengan membentuk bagian otot dan sistem saraf, juga membentuk membran sel di dalam tubuh. Yang keempat, sebagai pelindung alat-alat tubuh, yaitu sebagai bantalan lemak. Yang kelima, menjaga tubuh dari kedinginan atau membantu mengatur suhu tubuh. Yang keenam, penyedap makanan sehingga makanan menjadi lebih lezat. Yang ketujuh, memberi rasa kenyang setelah makan dan penahan rasa lapar, karena dengan adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan pula timbul rasa lapar. Selanjutnya, sumber lemak. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, mentega, dan margarin. Sumber lemak lain adalah kacang-kacangan, biji-bijian, daging, krim, susu, keju, dan kuning telur. Selanjutnya, perhitungan lemak. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori yang diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan lemak di dalam pedoman gizi seimbang yang dianjurkan adalah 15-30% dari kebutuhan energi total. Namun, kebutuhan lemak pada penderita penyakit infeksi disesuaikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres yang mempengaruhi kebutuhan energinya. Lemak dalam pangan juga berfungsi untuk meningkatkan palatabilitas atau rasa enak atau lezat. Peran lemak yang pertama di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi yang disimpan dalam jaringan adiposa.
Selanjutnya, angka kecukupan lemak. Kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan sesuai dengan berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Menurut AKG tahun 2013, angka kecukupan lemak bagi anak perempuan usia 14-18 tahun sebesar 71 gram per hari, sedangkan untuk laki-laki sebesar 89 gram per hari. Selanjutnya, akibat kurang lemak. Yang pertama, sulitnya penyerapan vitamin. Lemak sangat berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K dalam tubuh. Oleh karena itu, kekurangan lemak juga dapat berdampak pada proses penyerapan vitamin-vitamin dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan energi tubuh. Akibat kekurangan lemak juga dapat menurunkan energi di dalam tubuh. Hal ini terjadi karena selain karbohidrat, lemak juga merupakan salah satu sumber energi dalam tubuh. Yang ketiga, mengganggu fungsi sel. Salah satu jenis lemak, yaitu asam lemak, sangat berguna dalam pembentukan membran dan struktur sel dalam tubuh. Tak hanya itu, lemak juga berguna untuk berlangsungnya fungsi sel dalam tubuh. Oleh sebab itu, konsumsi lemak yang tidak cukup dapat mengganggu fungsi sel. Yang keempat, melemahkan sel imun. Akibat kurangnya lemak berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. Yang keempat, melemahkan sel imun. Akibat kekurangan lemak berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah, dan juga bisa mengalami infeksi serta penyembuhan luka yang lambat. Selain itu, kurangnya asupan lemak dapat mengganggu sistem saraf dan penglihatan. Yang kelima, risiko penyakit jantung. Meskipun lemak selalu dituding sebagai penyebab dari penyakit jantung, tetapi salah satu akibat kurangnya lemak adalah meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengonsumsi lemak baik dalam kadar yang secukupnya. Yang keenam, meningkatkan risiko demensia. Selain penyakit jantung, akibat kekurangan lemak lainnya adalah kenaikan dalam risiko mengalami sindrom metabolisme dan meningkatkan peluang menderita demensia seperti penyakit Alzheimer. Yang ketujuh, efek lainnya ada beberapa akibat lemak lainnya, khususnya asam lemak esensial seperti lambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kulit yang kering dan bersisik, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, menghambat perkembangan otak, berpeluang mengalami penyakit hati. Selanjutnya, metabolisme lemak. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati. Pemecahan trigliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian melewati proses gluconeogenesis dan dirubah menjadi glukosa dan masuk ke dalam proses glikolisis.